Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, Menteri Agama Yakut Khalil Qumas mengeluarkan peraturan tentang kebisingan pengeras suara masjid. Namun di saat yang bersamaan, terdapat perkataannya yang menuai kecaman. Menak dinilai membandingkan suara azan dengan gonggongan anjing. Padahal Rasulullah SAW dalam sabdanya sudah menjelaskan keajaiban di balik lantunan azan. Lantas, apa saja keajaiban di balik lantunan suara azan? Mengapa anjing selalu bereaksi ketika mendengar suara azan? Apakah anjing melihat ketakutan iblis ketika mendengar azan? Tonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Lafaz azan berisi kalimat tauhid yang mengandung keajaiban dengan suara yang merdu dan penuh penghayatan. Azan mampu memberi hikmah dan hidayah bagi sekelompok orang, beberapa di antaranya bahkan masuk Islam karena seringnya mendengar lantunan azan. Azan juga termasuk ibadah sunnah yang memiliki pahala dan keutamaan yang besar. Bilal dipilih oleh Rasulullah SAW menjadi muazin pertama. Bilal memiliki suara lantang yang merdu. Bilal mampu menghayati kalimat-kalimat azan. Rasulullah SAW bersabda, ketika kaum muslim datang ke Madinah, mereka berkumpul. Mereka memperkirakan waktu sholat, tetapi tidak ada seorang pun yang menyerukan sholat. Oleh karena itu, pada suatu hari, mereka membicarakannya. Sebagian di antara mereka berkata, gunakanlah lonceng seperti orang-orang Nasrani. Sebagian lain berkata, gunakanlah terompet seperti terompet orang Yahudi. Lalu Umar berkata, mengapa kalian tidak menyerukan seseorang untuk melakukan sholat? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, hai Bilal, berdiri dan serukanlah panggilan sholat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, At-Tirmizi, dan An-Nasai. Azan dikumandangkan sebagai penanda masuknya waktu sholat fardu. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya ketika tidak ada azan. Orang-orang bisa saja lalai melaksanakan ibadah sholat. Seseorang yang mengumandangkan azan juga akan mendapatkan jaminan syurga. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda, kami pernah bersama Rasulullah SAW. Lalu Bilal berdiri mengumandangkan azan. Ketika selesai, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan seperti ini dengan yakin, niscaya dia masuk syurga. Hadis riwayat An-Nasai. Akan tetapi, ternyata ada sekelompok orang yang tidak senang mendengar seruan azan. Bahkan tak jarang ada yang marah sampai menggugat lantunan azan yang menggunakan pengeras suara yang terdapat di menara-menara masjid. Hal ini tak bisa dipungkiri bahwa memang ada sekelompok umat Islam yang tinggal di sekitar masjid merasa terganggu dengan lantunan kalimat tauhid yang diserukan oleh muazin. Apakah kamu termasuk orang yang terganggu mendengar lantunan azan muazin? Padahal saat azan pertama, Rasulullah SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan di puncak menara. Tujuannya agar seruan azan untuk melaksanakan sholat bisa terdengar di mana-mana. Hanya orang-orang yang tertutup hatinya, yang enggan menerima hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah batinnya tertutup, enggan mendengar seruan azan yang tujuannya mengetuk hati melaksanakan ibadah. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan perumpamaan bagi penyeru orang yang kafir adalah seperti pengembara yang meniraki binatang yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Mereka tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 171. Nauzubillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati umat manusia sehingga lapang dada menerima firman-firman Allah Ta'ala. Lantunan azan menuai beragam reaksi. Bahkan anjing pun ikut bereaksi kala mendengar azan. Ketika diperhatikan, anjing biasanya menggonggong kala mendengar azan berkumandang. Itu bukan berarti anjing tersebut takut akan suara azan, melainkan ada hal lain yang dilihat anjing sehingga anjing menggonggong. Fenomena anjing menggonggong ketika mendengar suara azan. Ada kemungkinan anjing melihat sesuatu yang tak bisa dilihat oleh manusia. Saat azan berkumandang, iblis sangat ketakutan sampai mereka lari terbirit-birit. Ketakutan iblis mendengar suara azan ini dijelaskan dalam hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan lari terbirit-birit ketika mendengar panggilan azan sholat sampai-sampai anginnya keluar, sampai tidak lagi mendengar suara azan itu. Setelah azan selesai, ia kembali dan membuat manusia was-was. Kemudian ketika ia mendengar iqamah, ia lari kembali sampai tidak mendengarnya. Setelah iqamah selesai, ia kembali dan membuat manusia was-was. Hadis riwayat Muslim. Sejatinya,
Tidak ada hadis yang secara langsung menyatakan fenomena anjing menggonggong ketika azan berkumandang. Tetapi kemungkinan anjing menggonggong karena melihat setan dari kalangan jin yang sedang lari terbirit-birit karena azan. Sebagaimana hewan memang dapat melihat jin, di antaranya keledai dan anjing. Dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika kalian mendengar gonggongan anjing dan ringkikan keledai pada malam hari, maka mohonlah perlindungan kepada Allah dari syaitan, karena mereka melihat apa yang kalian tidak lihat." Hadis riwayat Abu Daud. Maka tak heran jika anjing pun bereaksi ketika mendengar suara azan. Ternyata itu merupakan pertanda ia melihat iblis ketakutan mendengar suara azan. Sebenarnya, apa yang membuat iblis takut mendengar suara azan? Ada banyak hikmah di balik lantunan suara azan. Salah satu hikmah yang paling utama dari lantunan suara azan adalah membuat iblis ketakutan. Saat azan dikumandangkan, itulah saat iblis lari terbirit-birit karena ketakutan. Ketakutan iblis mendengar suara azan ini dijelaskan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Apabila azan diserukan, maka setan lari sambil kentut sehingga dia tidak mendengar suara azan itu. Apabila dia muazin menyelesaikan azan, maka ia setan datang kembali. Sampai ketika iqamah sholat dikumandangkan, setan lari. Sampai ketika dia muazin menyelesaikan iqamah, dia setan datang kembali sehingga dia melintas di antara seseorang dan jiwanya. Dia berkata, 'Ingatlah ini dan ingatlah itu,' tentang sesuatu yang tidak pernah dia ingat sebelumnya, sehingga orang itu tidak sadar berapa rakaat yang telah dilaksanakan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut Syekh Al-Utsmain, sesungguhnya azan adalah media pengusir iblis. Azan membuat setan lari sambil kentut. Artinya, para iblis panik sehingga mengeluarkan bau dari duburnya. Iblis itu bisa mendengar dan melarikan diri dari zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lafaz azan menjadi hal yang membuat iblis ketakutan. Sebagai penyeru sholat, muazin dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang paling baik perkataannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Al-Quran, Surah Fussilat ayat 33. Muazin juga disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai kepercayaan umat manusia, sedangkan imam sebagai penanggung jawab sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun mendoakan secara khusus kepada muazin agar diberi ampunan karena perannya dalam sholat. Tak hanya itu, seorang muazin juga akan diberikan pahala berlipat ganda. Janji pahala bagi muazin ini disebutkan dalam hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya orang-orang mengetahui pahala yang terkandung pada azan dan syaf pertama, kemudian mereka tidak mungkin mendapatkannya kecuali dengan cara mengadakan undian atasnya, niscaya mereka akan melakukan undian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di samping itu, dalam salah satu hadis menyebutkan bahwa manusia dan jin akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Karena sesungguhnya tidak ada manusia, jin, atau suatu hal lain yang mendengar panjangnya suara muazin kecuali ia menjadi saksi bagi muazin tersebut di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, cukup banyak manfaat dari lantunan suara azan. Mendengarnya saja kita mendapat kebaikan, hati menjadi sejuk, sehingga membuat kita tergerak untuk melaksanakan sholat sebagai kewajiban umat Islam. Bisa dibayangkan, jika lantunan suara azan dibatasi, masihkah kita mengingat melaksanakan sholat? Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.